seorang Jenderal Bintang 2 sudah ditetapkan tersangka. Faktor apa yang membuat bisa sampai sejauh ini sebenarnya? Jadi kalau saya bilang nih maju benar, tapi terang. Ya, Lebih baik bagusnya terang. terang ya. Terang. Karena belum tersinari semua kan. Oke. Perkara ini bisa menjadi lebih terang karena diawali dengan pemeriksaan obstruction of justice tadi. Oke. Kalau kita kemarin kan fokus kita nih tembak-menembak nih, luka ini penembaknya siapa segala macam. Ya kalau obstruction of justice kemarin tidak didahulukan, ini tidak bakal bisa sampai ke otak pelaku. Ya, Karena ada perintah tadi. Ya. Ya kan? Tidak mungkin Baradae itu memerintahkan jenderal, Ya. kombes, yang Brigadir sekarang aja dia nggak akan bisa nggak memerintahkan. bisa. Baradae itu pangkat paling rendah. Ya. Kombes, jenderal yang harus menskenario ini ya. Ya. Ya, itu kata-kata Kapolri ya tadi malam, skenario itu loh. Ya. Nggak mungkin. Jadi memang benar langkah yang dilakukan Polri. Mungkin kami ketemu Pak Menko Polhukam kemarin itu, Kota Barat Lawyers itu memang menyampaikan itu. Pertama, stigma pelecehan itu sangat menghina bagi kami, menghina keluarga, menghina Huta Barat. Huta Barat seluruh dunia itu terhina, masa Huta Barat sudah melecehkan seperti itu. Yang kedua, kami ingin obstruction of justice supaya ini terbuka siapa yang memerintahkan, siapa skenario-nya gitulah. Jadi terang. Tapi kalau dilanjutkan penyidikan yang tembak menembak pembunuhan, nggak bakal dapat otak pelakunya. Itu yang membuat ini menjadi lebih terang. Puji Tuhan si Pak Menko terima dengan apa yang kami paparkan pada saat itu. Oke, ini berarti aku tadi supaya publik juga paham nih Bang. Istilah obstruction of justice ini kan familiar hari ini. Tapi belum tentu juga semua paham. Terkait dengan pasal 221 ya. Ya. Bisa dijelaskan nggak Bang? Apa sih maknanya itu sebenarnya? Jadi obstruction of justice itu ada usaha menghalang-halangi atau menutup-nutupin. Ya. Menghalang-halangi itu kan suatu perbuatan Oke. yang dimana pengungkapan perkara ini berusaha salah satu bentuknya itu ya memperpanjang waktu. Pemeriksaan itu kan selama 26 hari kalau kami ingat. Pada saat itu tidak ada perkembangan yang signifikan. Ya. Begitu pagi kami ketemu Pak Menko Polhukam jam 11 sampai jam 12, malam jam 9 langsung tersangka. Ya. Nah, usaha untuk menutup-nutupi itu tadi skenario tadi. Adalah yang visum et repertumnya dibuat satu tembakan, ya kan? Ada CCTV-nya dihilangkan, ya kan? Sudah tuh ada alat komunikasi yang juga belum ditemukan. Nah, itu kan usaha menutup-nutupi itu. Jadi memang itu suatu tindakan yang berusaha untuk membuktikan, menghilangkan barang bukti. Itu pidana loh, bahaya itu. Artinya semua pihak yang berusaha untuk membuat kasus ini tidak terang, Ya. itu masuk dalam Obstruction of justice. obstruction of justice. Dan itu ada pidananya. Ada pidananya. Memang pidananya tidak berat, Dok. Ya. 9 bulan. Tapi kan berusaha untuk menutup-nutupi suatu perkara itu kan pasal 5556 itu kan di situ ada turut serta, membantu, menyuruh, ya kan masuk juga kan? Benar. Ya itu kalau itu terbukti, ya itu bisa ditambah sepertiga pidananya dari ancaman hukuman yang pelaku intelektual dader tadi gitu secara hukumnya. Oke, artinya ini juga sebenarnya menjadi pemahaman baru dalam publik ya, bahwa membuat kasus seperti ini kan sebenarnya mungkin tidak hanya ini ya. Ya, Bisa jadi juga di beberapa tempat ya. Aku nggak bisa mengatakan sudah pasti nanti ini mulai. Tapi beberapa tempat ada mungkin seperti itu. Tapi itu tadi artinya adalah ada hal-hal yang sebenarnya tidak hanya peristiwanya yang kita lihat. Betul. Tapi hal-hal di balik peristiwanya tadi. Iya. Karena ini kan menyangkut di balik peristiwanya, kemudian ternyata ada keterlibatan banyak orang di Banyak dalamnya. orang. Kalau nggak salah sih berapa ya? 20, Sekarang sudah 31 tadi. 31, Bu. Iya, benar. Itu berapa perwira bertambah itu. Perwira yang bertambah. masuk di dalam ruang khusus. Ruang khusus. Iya. Belum tentu bersalah ya, Belum tentu salah, mereka masih Iya. diperiksa kan secara. Tapi indikasi bersalahnya secara banyak etik, kalau sudah iya. masuk ruang khusus. Iya. Kalau Bang mungkin melihat ini ada tim khusus yang bergerak membuka, aku mengatakan kasus ini jadi kayak terlalu terbuka sebenarnya. Mungkin sudah terlalu terbuka ya. Ya. Sampai segitu banyaknya jenderal bintang 2, bintang 1, perwira menengah. Abang sebagai seorang
apa aku bilang sebagai seorang lawyer kan, apa Abang Kunio melihat bahwa ini sebenarnya adalah masa tepat bagi Polri untuk melakukan bersih-bersih dalam diri dia? Nah tadi seperti di awal aku bilang kan ini memang suatu kejahatan kemanusiaan terstruktur dan sistematis. Ya. Dan ini sangat berbahaya di Indonesia kalau ini tidak segera dibereskan atau tak diselesaikan. Dan ini juga menjadi pelajaran selama ini. Mungkin kasus ini juga menjadi perhatian publik kan, perhatian publik yang memang melibatkan banyak anggota-anggota atau oknum-oknum di kepolisian yang terlibat gitu. Iya. Jadi ini mungkin pembelajaran bagi masyarakat dan juga bisa menjadi pengetahuan baru untuk mengawasi institusi Polri dalam menjalankan kewenangannya gitu. Oke. Karena memang tidak kita pungkiri kan memang mereka punya kewenangan, tapi kewenangan itu tidak boleh. Kewenangan tidak boleh jadi sewenang-wenang. Nah, disitulah ada pagar dari misalnya kami dari penegak hukum, masyarakat untuk mengawasi itu. Gitu. Masyarakat ini animo masyarakat ini sangat luar biasa publik terhadap perkara ini. Kalau mungkin tidak animo sebesar ini mungkin ini tenggelam. Nah, kita tetap sama-sama mengawal supaya ini selesai dan jangan terjadi lagi. Ya, benar. Pelajaran ini. Kalaupun terjadi lagi, ini menjadi role model ke depan. Ya, role model. Sebenarnya akan menjadi role model ya, karena menarik kemudian ketika pekan lalu juga kan bicara dengan Abang juga bicara dengan Pak Samuel. Tidak pernah membayangkan akan sampai sebesar ini. Betul. Rohnya akan sampai sebesar ini. Bahkan sempat nyaris putus asa katanya gitu. Kayaknya tidak akan mungkin. Ada lagi aku dengar istilah, masa sih tomat bisa menang lawan durian katanya gitu ya. Tomat kalau dibenturkan dengan durian, tomat hancur gitu ya. Ternyata itu tadi dia merasa ada dukungan publik yang besar, juga dukungan dari teman satu marga dan semua pihak yang kemudian melihatnya mendukung dia dan membuat semakin kuat ya. Kita rasakan sebenarnya untuk ke depan juga pencari keadilan ya seperti ini. Betul, harus kompak, bersatu. Ya bukan hanya Batak, ini banyak bangsa-bangsa atau suku-suku di Indonesia ini menjadi role model juga bagi mereka untuk bersatu. Jangan bersatu ketika ada konstelasi politik saja kan. Bener. Nah ini lagi susah gini kan harus begitu. Kita nampakkan bahwa kita ini berkeluarga. Justru dukungan itu dibutuhkan pada saat orang sedih. Iya. Pada saat duka, bukan pada saat betul, suka. Bukan pada saat suka. Bukan pada saat kita butuh ini suara. Ya, seperti lawyer Jakarta jujur, saya juga ada beberapa yang baru kenal. Tapi secara emosional itu sudah terbangun karena itu dibilang si ketua kami Pak P. Utara Barat itu makuling mudar itu. Kalau orang Batak itu pasti tahu. Ketika Utara Barat disakiti, darah kita berbunyi. Wah, Utara Barat disakiti nih. Walaupun nggak kenal. Gitu. Jadi mungkin ini jadi role model bagi suku-suku bangsa yang lain ini bagus bahwa makuling mudar mungkin yang di Batak, mungkin di suku bangsa lain pasti punya istilah masing-masing. Istilah masing-masing ya sudah kita sama. Di mana orang yang saat ini tertindas, kita sama-sama membantu.